Waalaikumsalam Bunda Dwi. Bu Riri, saya tuh mau ngobrol-ngobrol nih ya sama Bu Riri, juga meminta pendapatnya Bu Riri. Jadi ini ada suatu kasus di sekolah lain, dan saya tuh mau mengibaratkan Bu Riri kalau jadi rekannya dari si guru tersebut. Jadi ceritanya itu begini nih Bu Riri, di satu sekolah lain ada namanya Bu Tati. Dia guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda nih ceritanya, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5. Kelasnya Bu Riri dengan kelasnya Bu Tati itu bersebelahan karena paralel. Lalu Bu Tati ini juga terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Bu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Bu Tati, tetapi sebagian lainnya bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Bu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan Anda pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas pada hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Bu Tati. Nah, Anda melihat kejadian itu, dan juga Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya, tetap mengajar seperti biasa. Bu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya, dan anak itu masih menangis. Tapi ada beberapa murid di kelas Bu Tati mencuri pandangan keluar melihat temannya sedang menangis dan juga berlutut. Lalu Anda sebagai rekannya Bu Tati, apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda sebagai guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Lalu dapatkah Anda menginstruksi mengapa dan bagaimana nih Bu Riri? Saya minta pendapat Bu Riri. Jadi begini, kalau mendengar kasusnya yang tadi Bu Dwi sudah bacakan, mungkin kalau kita sesama guru itu pasti memiliki aturan kelas yang dibuat, kesepakatan kelas yang dibuat antara guru dengan muridnya. Sebelumnya mungkin saya akan menyapa dulu ke Bu Tati untuk menanyakan perihal apa yang terjadi sampai anak perempuan itu bisa berlutut sambil nangis seperti itu. Dan kelihatannya juga kan akan mengganggu ke teman-temannya yang sedang belajar ya, dan tidak membuat nyaman juga lingkungan kelas yang ada di dalam. Kalaupun saya menanyakan ke Bu Tati dan Bu Tati memiliki alasan karena mungkin anak tersebut tidak mentaati peraturan kelas atau melanggar peraturan kelas, mungkin punishmentnya yang telah disepakati akan seperti itu. Nah, kalau sudah saya mendapatkan alasan dari Bu Tati, ini akan menjadikan studi kasus yang harus kita diskusikan sebagai sesama guru. Setelah beliau selesai dalam jam mengajar, kita pasti akan ngobrol sesama guru, kenapa Bu Tati melakukan punishment seperti itu terhadap murid. Sedangkan di luar sana tuh keadaan sedang panas, anak itu harus berlutut dan sudah nangis dan mengganggu teman-teman lainnya yang sedang ada di dalam kelas gitu. Karena kita itu hanya tidak hanya mendidik anak melalui pendidikan formal intelijensinya dia untuk si anak gitu ya. Kita juga perlu banget menerapkan karakter terhadap si anak, rasa disiplin, tanggung jawab. Mungkin akan lebih mudah nanti kesananya kalau kita sudah menerapkan nilai karakter kepada si anak itu. Jadi menurut Bu Lili sendiri, apakah yang dilakukan oleh Bu Tati memberikan punishment seperti itu kepada muridnya itu sudah benar? Oh, kalau saya sih dalam kasus Bu Tati ini saya tidak setuju, karena mungkin masih ada cara lain untuk mendisiplinkan anak, banyak cara tanpa harus menyakiti fisik maupun psikisnya si anak. Ini kan mungkin nanti akan membekas kepada diri si anak itu, bahwa ini tuh sakit, ini tuh panas, aku dapat hukuman seperti ini, akan membekas sekali gitu. Oh, iya. Oke, terima kasih ya Bu Riri ya atas waktunya, juga atas berbaginya pada hari ini. Semoga dengan kasusnya Bu Tati bisa menjadi pembelajaran buat kita sebagai pendidik. Terima kasih Bu Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bunda Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.